Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 2478242. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum Lab Session 12 yang berfokus pada penggunaan Ansible untuk manajemen konfigurasi jaringan, khususnya dalam menambahkan FLAN, menjalankan playbook dalam normal mode, dan cek mode, membaca different, serta mengamati konsep idempotensi secara langsung dari hasil praktikum. Nah, sebelum masuk ke exercise utama, di sini mulai dari tahap exercise. Nah, pada tahap ini saya memastikan bahwa file inventory YAML sudah tersedia dan terstruktur dengan benar. Di dalam inventory tersebut, itu terdapat grup routers dan switch yang berisi seluruh perangkat jaringan yang digunakan pada topologi di sini. Nah, selain itu, saya juga menambahkan subgroup baru bernama subswitches. Nah, subswitches ini itu berisi perangkat S1 dan perangkat S2 sesuai di instruksinya. Nah, penambahan subgroup ini penting karena pada exercise pertama, konfigurasi FLAN hanya akan diterapkan pada sebagian switch, bukan seluruh perangkat. Nah, setelah inventory selesai, saya akan memverifikasi konektivitas menggunakan perintah Ansible ping ke grup all. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa seluruh perangkat berhasil diakses melalui Ansible tanpa error. Nah, ini menandakan bahwa koneksi SSH, autentikasi, dan parameter Ansible sudah benar, sehingga praktikum dapat dilanjutkan ke tahap konfigurasi. Nah, selanjutnya saya masuk ke exercise 1, yaitu menambahkan FLAN menggunakan Ansible. Nah, pada tahap ini, saya membuat sebuah playbook bernama FLAN add YAML. Di playbook ini itu ditujukan khusus untuk grup subswitch, sehingga hanya switch 1 dan switch S1 dan switch S2 yang akan menerima konfigurasinya. Nah, di dalam playbook tersebut, saya menggunakan modul iOS config dengan parent configuration berupa FLAN 400. Dan di dalamnya saya menambahkan nama FLAN yaitu FLAN 400. Setelah playbook selesai ditulis, saya menjalankan playbook tersebut dalam normal mode. Nah, pada output Ansible terlihat bahwa tes at FLAN 400 itu menghasilkan status change 1. Change 1 pada perangkat S1 dan S2. Nah, hal ini terjadi karena sebelum playbook dijalankan, FLAN 400 itu memang belum ada pada kedua switch tersebut. Nah, Ansible itu mendeteksi bahwa state perangkat itu belum sesuai dengan state yang didefinisikan dalam playbook, sehingga perubahan perlu dilakukan. Nah, untuk membuktikan FLAN 400 benar-benar berhasil dibuat, saya masuk langsung ke salah satu switch menggunakan SSH dan menjalankan perintah show FLAN brief dari Docker itu. Nah, dari output tersebut itu terlihat bahwa FLAN 400 sudah muncul dengan status aktif. Ini membuktikan bahwa playbook berhasil menambahkan FLAN sesuai yang diinginkan. Nah, terkait pertanyaan mengenai different, pada eksekusi ini saya menjalankan playbook dengan opsi different. Namun, pada output tidak muncul tampilan div konfigurasi.
Nah, kondisi ini sesuai dengan penjelasan dosen. Nah, bahwa pada beberapa versi iOS dan penggunaan iOS config, different memang tidak selalu ditampilkan secara eksplisit, meskipun perubahan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, jawaban pertanyaan praktikum tetap didasarkan pada output aktual yang muncul setelah dijalankan, bukan pada asumsi. Selanjutnya, saya masuk ke exercise 2, yaitu menjalankan playbook dalam check mode dan mengamati different-nya. Nah, pada tahap ini saya mengubah target host pada playbook menjadi group switches sehingga nanti playbooknya mencakup seluruh switch dalam topologi. Kemudian saya menjalankan playbook menggunakan perintah Ansible playbook dengan opsi check different. Nah, pada perangkat yang belum memiliki VLAN 400, Ansible akan menunjukkan perubahan yang direncanakan, meskipun konfigurasi tersebut belum benar-benar diterapkan. Nah, ini terlihat dari status chain yang tetap muncul, namun tanpa benar-benar mengubah konfigurasi perangkat. Sementara itu, pada perangkat yang sudah memiliki VLAN 400, Ansible tidak menunjukkan adanya perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa Ansible membandingkan kondisi aktual perangkat dengan state yang didefinisikan dalam playbook sebelum memutuskan apakah perubahan diperlukan atau tidak. Nah, perbedaan antara check mode sama normal mode itu terlihat jelas pada tahap lab session 12 ini. Nah, pada normal mode, Ansible itu benar-benar menerapkan konfigurasi ke perangkat. Nah, sedangkan di check mode, Ansible itu hanya melakukan simulasi dan validasi tanpa 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 mengubah konfigurasi apapun. Nah, fitur ini sangat penting untuk mencegah kesalahan konfigurasi pada jaringan produksi. Setelah itu kita lanjut ke exercise 3 yaitu observasi idempotensi. Nah, pada tahap ini saya menjalankan kembali playbook FAN8YAML dalam normal mode untuk kedua kalinya, tanpa mengubah apapun pada playbook maupun perangkat. Nah, nanti hasilnya output Ansible itu akan menunjukkan status change 0 pada perangkat yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Hal ini terjadi karena Ansible itu bersifat idempotent, yang artinya idempotent itu jika kondisi perangkat sudah sesuai dengan state yang didefinisikan dalam playbook, maka Ansible tidak akan melakukan perubahan ulang. Tidak adanya different dan status change yang bernilai 0 menjadi bukti bahwa tidak ada konfigurasi baru yang diterapkan pada run kedua. Nah, berdasarkan lab 12 ini, idempotensi dalam konteks Ansible itu dapat dijelaskan sebagai kemampuan Ansible untuk memastikan bahwa konfigurasi jaringan berada pada kondisi yang diinginkan. Nah, tanpa melakukan perubahan berulang yang tidak diperlukan. Nah, di exercise selanjutnya yaitu konfigurasi interface menggunakan konsep parent. Pada exercise ini saya itu membuat playbook baru bernama interface config YAML. Nah, di dalam interface config YAML ini itu saya mengonfigurasi interface Ethernet 01 dengan menambahkan deskripsi tertentu. Penggunaan parameter
Parents memungkinkan Ansible untuk masuk ke konteks interface terlebih dahulu sebelum menerapkan konfigurasi di dalamnya. Nah, pada saat playbook ini dijalanin pertama kali dalam normal mode, output Ansible menunjukkan adanya perubahan dan div konfigurasi yang memperlihatkan baris deskripsi interface ditambahkan ke running config. Nah, ketika playbook dijalankan kembali untuk kedua kalinya, tidak ada different yang muncul dan status change itu menjadi nol. Ini terjadi karena deskripsi interface sudah sesuai dengan yang didefinisikan dalam playbook. Nah, jika dibandingkan dengan konfigurasi tanpa parents, penggunaan parents itu membuat struktur konfigurasi menjadi lebih rapi, lebih aman, dan lebih kontekstual. Ansible itu tidak sekedar mengirimkan baris perintah secara mentah, tetapi memahami konfigurasi iOS. iOS. Nah, pada exercise 5, saya menjawab pertanyaan konseptual berdasarkan hasil praktikum dari check mode dan different fun. Nah, konsep state management itu dapat dijelaskan sebagai pendekatan di mana Ansible tidak fokus pada langkah-langkah perintah, melainkan pada kondisi akhir yang diinginkan. Ansible itu selalu membandingkan state aktual perangkat dengan state yang didefinisikan di playbook. Ansible memutuskan apakah suatu konfigurasi harus berubah atau tidak berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Jika state sudah sesuai, maka tidak ada perubahan. Jika belum sesuai, maka Ansible akan mengeksekusi tes dan menandainya sebagai change. Perbedaan perilaku Ansible antara menjalankan playbook pertama kali, kedua kali, dan dalam check mode sangat jelas. Di run pertama, perubahan itu diterapkan karena state belum sesuai. Di run kedua, tidak ada perubahan karena state sudah sesuai. Nah, sedangkan pada check mode itu Ansible hanya mensimulasikan perubahan tanpa benar-benar menerapkannya. Terakhir, manfaat different dalam deployment konfigurasi jaringan sangat terasa dari praktikum ini. Nah, different itu membantu administrator dalam jaringan untuk melihat secara detail perubahan apa yang akan dilakukan oleh Ansible, sehingga risiko kesalahan konfigurasi dapat diminimalkan dan diproses deployment menjadi lebih aman dan terkontrol. Dengan demikian, seluruh tujuan lab session 12 itu dapat tercapai. Mulai dari penulisan playbook ya, pengamatan, idempotensi, penggunaan check mode dan different hingga memahami konsep state management dalam Ansible. Nah, sekian penjelasan lab session 12 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.